Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 27 Oktober 2020. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 5 ayat 21 sampai 33. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengusahakan kerajaan Allah. Pada bacaan Injil hari ini mengangkat satu pertanyaan besar, yaitu bagaimana kerajaan Allah itu? Pertanyaan akan bagaimanakah kerajaan Allah ini dijawab Yesus dengan memberikan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Kerajaan Allah secara sederhana berarti suatu keadaan di mana Allah meraja.
Ketika Allah meraja, maka yang ada ialah suasana penuh kasih, damai, dan kebahagiaan. Perlu diperhatikan bahwa ketika Yesus menggambarkan kerajaan Allah, tidak serta-merta diceritakan bagaimana kondisinya. Malahan Yesus menggambarkan bagaimana prosesnya. Kerajaan Allah itu ibarat biji sesawi. Biji sesawi itu adalah biji yang ukurannya sangat kecil, tetapi ketika bertumbuh akan menjadi sangat besar dan bisa menjadi tempat burung bersarang. Demikian juga tentang ragi. Ragi hanyalah berupa bubuk. Tetapi ketika dicampurkan ke dalam adonan, ragi itu bisa membuat adonan yang kecil menghasilkan roti atau kue yang besar. Ini berarti kerajaan Allah itu adalah suatu proses yang melibatkan kerjasama antara Allah dan manusia. Saudara-saudariku terkasih, kita semua menginginkan kerajaan Allah itu tercapai. Memang benar bahwa semuanya itu secara sempurna nanti terjadi di surga, tetapi prosesnya bisa sudah dimulai sejak sekarang di dunia. Allah memberikan bibit atau bahan bakunya di dalam diri kita. Allah telah memberikan biji sesawi dan ragi kepada kita, yaitu ketika kita dianugerahi hati nurani yang senantiasa mencari dan terarah kepada Allah. Selanjutnya kita perlu ikut serta, merawat dan terlibat dalam menciptakan kerajaan Allah. Biji sesawi yang diberikan akan mati dan lenyap jika tidak ditanam dan disiram. Ragi pun tidak ada gunanya jika tidak diaduk dengan adonan. Demikian juga kita perlu mengusahakan kerajaan Allah itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan senantiasa bersikap rendah hati untuk dituntun dan diubah oleh Tuhan. Tekun mendengarkan sabdanya, menyirami jiwa kita dengan sakramen-sakramennya, dan mewujudkannya dalam sikap kita kepada diri, sesama, dan Tuhan sendiri. Semoga demikian. Amin.